إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat malam sahabat Nusantara, sahabat Abaset UMDNH dimanapun berada, ya sahabat Bang Reza di Papua, Mas Bambang, ya juga adalah di Irian, ya dan juga sahabat-sahabat ya semua yang ada di Kalimantan, Mas Budi, Pak Tarani, ya Wilin, Bu Arafat, semua teman ya semua. Dan juga sahabat di Pulau Jawa semua dari mulai Pamekasan, Sumeneb, ya Bangkalan dan juga teman Jawa Timur semua ya Bawean, Jawa Tengah, Jogja semua ya sampai ke penghujung Jawa Barat ya teman-teman Sumatera semua dari Lampung sampai Aceh ya dan sahabat Malaysia ya Pak Abu selamat malam ya Bang siapa Datuk Abdul Majid ya Pak Majid sehat ya semua terutama demikian pula buat ayahanda Syahri yang ada di Kuala Lumpur ya Pak Kasman Singapura Ibu Siti ya Mbak Nuri dari Perth ya Melbourne Pak Mas Andi Mas Riyad ya dan juga di Ibu siapa tadi Siti siapa di Hong Kong Bu Wiwi yang ada di Taiwan ya Mas apa Fadilah yang ada di Turki ya yang ada di apa namanya namanya itu yang tempat balon itu ya Kodaf apa yang Kopadosia dan teman yang di Toib, yang di Riyadh, yang di Jeddah, yang di manapun berada lah semuanya dan sahabat-sahabat juga yang ada di London, di Alhambra ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak aral melintang ya Abah akan sampai di London, akan sampai juga di Italia ya, Switzerland nanti di bulan April insya Allah ya selepas Ramadan. Teman-teman Brunei, insya Allah mudah-mudahan selepas Ramadan Abah bisa menginjakan kaki ke Brunei ya semua. Tapi intinya pada malam hari ini Abah ingin menyapa semua sahabat dimanapun berada ya. Yang di Bandung Haji Eed, kemudian Bu Erwin, ya Profesor Maria, Profesor Andrin, Profesor Sukandan, suka apa namanya? Teman-teman adalah Pak Dr. Asep ya dari Universitas Bengkulu ya dan sahabat-sahabat profesor-profesor ahli genetika semua ya intinya adalah semualah sahabat Abah semua dimanapun berada ya semoga malam hari ini kita berada di hari Ahad adalah senantiasa diberikan kesehatan. Jadi live Abah malam hari ini santai saja menggunakan waktu ya selepas kita melaksanakan Isya kemudian tamu sudah pada pulang ya tinggal jemaah yang hadir malam hari ini di majelis semua ya, intinya Abah mendoakan panjenengan hari ini lebih berkah, lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih tentram, lebih damai ya dan kepada pencinta kesucian jiwa, mari terus sucikan jiwa kita. Jangan rugikan diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya sahabat. Dan marilah kita bijaksana dalam segala menggunakan atribut media sosial. Hari ini dakwah lebih mudah kepada kita karena hari ini adalah kita dimudahkan oleh Allah untuk berdakwah menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube ya intinya semuanya adalah bagaimana Allah mencintai kita semua. Dan marilah ringankan hidup kita karena hidup ini begitu indah, hidup ini adalah begitu nyata, hidup ini adalah tinggal bagaimana kita senantiasa memandang dengan baik antara syariat dan hakikat, hidup pada syariat dan hakikat ya sahabat. Pada merasakan kehadiran Rasulullah setiap saat pada dohirmu, merasakan
Allah pada setiap nafas yang keluar dari masuk ya, yang kita rasakan setiap saat. Sehingga kita betul-betul adalah tidak pernah merasa berpisah dengan Allah, dengan hidup kita. Dengan nafas masuk, nafas keluar, nafas syariat, nafas hakikat, at-tanzih, at-tasbih, dan juga adalah nafas sadar. Ya, kalau sudah dibangun dengan sadar, insya Allah ya sahabat. Karena pada dasarnya adalah kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang menipu, ya. Kata ulama adalah al-aqwanu dhahiruha giratun. Semua akwan, kawan ini adalah apapun, kita kawan, apapun selain Allah itu kawan. Boleh disebut kawan, boleh disebut syai'in, boleh disebut sesuatu, boleh disebut makhluk, ya. Semuanya jangan tertipu pada bentuk dan rupa. Semua hanya Adam, ya, hanya Allah dalam wujud Muhammad dalam rupa Adam. Maka marilah kita dalam perjalanan ruhani kita adalah kembalikan tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, kembalikan semua. Betapa indahnya Allah, betapa sayangnya Allah pada kita. Dari awal penciptaan pun dia sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kita adalah merupakan Bani Adam yang sudah diberikan karomah oleh Allah, kemuliaan oleh Allah. Marilah kita jangan menghinakan diri, sahabat. Karena kita adalah rahasia Allah terbesar, sahabat. Ya, maka oleh karena itu, pada malam hari ini nanti kita akan bicara tentang Dajjal dan bicara tentang Imam Mahdi, sahabat. Jadi marilah kita harus mampu bijaksana, cerdas, ya, memahami setiap ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat pada diri, karena segalanya adalah cermin Allah. Ad-dunya miratul akhirah, ya. Kita manusia adalah mazhar kenyataan Allah, ainullah, sahabat. Maka oleh karena itu jadilah khalifah di muka bumi ini. Menjadi khalifah di muka bumi adalah menjadi khalafah, pengganti Allah untuk memakmurkan bumi, menebarkan cinta, saling berbagi, saling menjaga, saling memelihara, silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi. Marilah kita saling mengharumkan di antara kita. Maka kehidupan ini akan menjadi indah kepada kita. Bagi orang-orang pencinta adalah kebahagiaan, maka tanamkan cinta di hatimu. Maka cinta akan menarik cinta, kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Maka mulailah kita belajar memahami tentang hidup ini. Karena tidak ada yang membuat alasan pada kita untuk takut. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Apalagi Abah sering bahas tentang bagaimana makna Al-Quran begitu indah, ya. Itulah Allah dengan laha makasabat wa alaiha maktasabat saja sudah membuat kita ada kata ada kasabah, ada iktasabah, ada wajan fa'ala, ada wajan ifta'ala dari semua. Jadi di situ saja kita sudah mulai tentram bahwa kata Abah juga membuat dosa jauh lebih susah daripada membuat pahala, sahabat. Saking baiknya Allah itu setiap saat pada kita. Nah, apalagi pada saat kalian sudah memahami tentang arti hidup, ternyata pada saat kita adalah meridoi dari raditu billahi robba, ridho bahwa kepada Allah itu adalah bagaimana kita adalah belajar selalu menafikan diri kita, belajar imsak, ya, dan maka oleh karena itulah sebenarnya saum itu adalah sepanjang hidup saum, sepanjang hidup syahadat, sepanjang hidup sholat, sepanjang hidup syahadat, sepanjang hiduplah adalah haji kepada kita. Nah, disinilah sahabat adalah bagaimana kita memahami tentang hukum-hukum Allah, ya, termasuk juga memahami kiamat, sahabat. Nah, jangan salah artikan kiamat adalah sebuah kehancuran. Karena pada dasarnya dari awal pun Allah ingin ingin wujud gitu. Jadi kalau pada dasarnya kalau secara bahasa tauhid mustahil Allah yang ingin wujud gitu. Kemudian dihancurkan lagi, sahabat. Siapapun kamu yang membuat segala sesuatu yang kau ciptakan, kamu akan menyayangi apa yang kau ciptakan itu. Demikian Allah dalam Al-Quran.
Kenapa kata Abah juga kemudahan menggunakan kata yusrun bukan kata sahlun. Karena Allah ingin engkau bahagia di dunia ini. Karena Allah ingin engkau adalah tentram, damai. Karena hidup ini adalah abadi, sahabat. Yang tidak abadi hanya casingnya saja. Itulah makanya yang harus dipahami tentang tauhid ya. Dan sesungguhnya bahwa diri kita yang sebenarnya, fitrah kita yang sebenarnya adalah bukan yang nampak di luar permukaan ini. Tetapi ada yang sebalik tubuh kasar ini, sahabat. Yang dia tidak akan pernah mengalami kematian. Karena dia adalah bukan dirimu. Tetapi adalah ruh Allah. Nafakhtu fihi min ruhi. Ruh dia yang ditiupkan pada dirimu. Maka sesungguhnya pada dasarnya, kalau kalian sudah kenal kepada Allah, sebenarnya adalah bukan kamu yang sedang menikmati ini. Hanya Allah lah yang sedang menikmati dirinya. Menggunakan kamu gitu kan tadi semua. Maka itulah, maka jangan jangan kepedean jadi makhluk tadi semua ya. Jangan takut juga dengan nerakanya. Ya sesungguhnya karena kamu adalah dirinya. Mana mungkin dirinya akan dirusak oleh dia. Kamu adalah dirinya. Nah, itu. Inilah karena ketidakfahaman manusia. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Sesungguhnya al-mu'min ruh kita yang ditiupkan Allah pada kita dia abadi sahabat karena dia adalah seabadinya Allah. Itulah yang harus dipahami dari sesungguhnya. Ada bahasa-bahasa kiamat dalam Al-Quran itu bukan tentang kiamat kehancuran dunia ini. Tetapi kehancuran badan. Tapi kehancuran badan bukan berarti berakhir. Tetapi kehancuran badan adalah merupakan karena engkau akan di-refresh kembali menjadikan sesuatu yang lebih segar, yang lebih baru, yang lebih grace tadi semua. Ya, di-update segalanya. Setiap saat kita di-update. Komputermu dari mulai yang paling jadul sampai Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5, Core 2, Core terus naik ke atas. Kemudian dari HP-mu yang paling cinit-nit sekarang sudah 2G, 3G, 4G, 5G, dan selanjutnya. Tadi semua ya. Pesawat semua sahabat dari Boeing 737 sampai Boeing 777 terus di-upgrade. Tidak ada yang tidak di-upgrade. Nah, pada dasarnya adalah kematian casing sahabat adalah bukan untuk dirusak oleh Tuhan. Tetapi adalah untuk disesuaikan dengan kepentingan zaman. Tadi semua ya. Dari mulai mobilmu yang kotak itu kijang kapsul, kijang kotak. Sekarang sudah mulai ke kidang udah Innova Zenith atau apa yang hibrid tadi semua gitu kan tadi. Dulu masih kotak gitu kan tadi semua ya. Kemudian juga sekarang yang naik Pajero dulu itu hanya L300 mobil pick up gitu kan tadi semua. Maka kami itu harus cerdas dalam hidup itu. Maka tadi inilah maka sesungguhnya hidup ini butuh cerdas. Tetanggamu dulu, Abah dulu waktu kecil melihat nonton bintang film yang cantik itu hanya Widyawati gitu kan dari semua. Sekarang tetangga Abah aja di kampung cantiknya melebihi Widyawati gitu kan dari semua. Karena manusia juga di-upgrade tadi semua ya. Semuanya, setiap makhluk itu tagoyur, wajib tagoyur, wajib di-update. Itulah memaknai nanti tentang bagaimana tandanya kiamat itu adalah bagaimana munculnya Dajjal. Nah ini malam hari ini kita bukan Dajjal. Jadi kalau orang-orang yang masih melek syariat itu selalu cari sesuatu itu keluar dari diri. Imam Mahdi cari keluar dari diri. Dajjal keluar dari diri. Mencari Allah keluar dari diri. Mencari surga keluar dari diri. Bagaimana kau akan merasakan surga kalau surganya keluar dari dirimu? Nah itulah sahabat, maka Nabi sudah bersabda man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Banyak orang tahu nama tapi nggak tahu barangnya. Sebut Dajjal, gambarkan aja makhluk matanya bulat sebagai begini, ada tulisannya kafaro, kufur gitu. Matanya di tengah-tengah gitu. Matanya buncelik gitu kan tadi. Orang Islam ini senang dongeng sekarang ini. Tadi semua ya, karena tadi beragama tidak menggunakan akal. Beragama hanya mencatatkan dari dogma, dari kisah, dari dongeng yang tidak pernah diverifikasi, tidak menggunakan. Allahnya sendiri menyuruh dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun.
Bahkan Allah sudah mengatakan bahwa kehidupan ini adalah ilmiah. Maka itulah baginda Nabi bersabda, al-Islamu adalah ilmiun. Islam itu ilmiah. Kalau orang nggak makan gigit bangku kuliah itu tadi semua itu ya susah gitu kan tadi. Belum menelan bangku universitas itu sulit memahaminya karena Islam itu ilmiun tadi semua. Al-Islamu ilmiun tadi wa amaliyun perbuatan. Dan demikian pula kata Allah ya. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun tuh. Allah itu tidak hanya sebatas tahu, maka kenapa kita disuruh ikra, baca pada diri, baca diri di luar diri. Karena kita ini bukan hanya sebatas alimah, harus alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Wa dzaka ma'lumun dalam segala perkara. Kalau kita sudah maklum firman-firman Allah saja dalam Al-Qur'an, kata Abah juga. Pada saat Allah berkata adalah la tahzan innallaha ma'ana. Tentramlah hatimu. Apalagi pada saat kita sudah mengerti seluruh isi Al-Quran itu terhimpun dalam suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu adalah tubuhmu. Dan suratul Fatihah itu terhimpun di dalam bismillah ada pada pikiranmu, jidatmu itu. Maka sesungguhnya tidak ada lagi yang menakutkan. Karena sesungguhnya semuanya sudah pada saat Allah sudah menamakan dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka padamlah segala ancamannya. Padamlah segala kemarahannya. Padamlah segala kemurkaannya. Padamlah segala, hilanglah sakor, hilanglah wel, hilanglah jahim, hilanglah jahanam. Bagaimana mungkin kata bismillah masih bisa bersatu dengan neraka jahim? Bagaimana mungkin kata bismillah batalah Allah sebagai bismillahirrahmanirrahim? Maka seluruh isi Al-Quran itu adalah dihimpun semuanya ada pada bismillahirrahmanirrahim. Sementara bismillahirrahmanirrahim ada pada ba'nya lapad bismillahirrahmanirrahim. Makanya pada ba' itulah bikana maka nabi yakunu mayyakunu pawujudul awalami bih. Karena adanya titik balah dunia ini ada. Dan segala apa yang sudah ada karena adanya aku kata Allah pada wujud Muhammad tadi semua. Dan segala yang belum ada akan ada karena adanya aku semuanya. Akulah segala sumber dari segala sumber. Maka segala materi di dunia ini hanyalah energi. Setiap energi adalah hanya cahaya. Setiap cahaya adalah dialah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada yang wujud Muhammad. Inilah sahabat ya. Maka bicara juga dengan bicara Dajjal, Imam Mahdi. Maka kalau kamu hanya berpandangan pada dongeng ya tadi, kamu tidak akan menemukan tadi semua ya. Makhluk-makhluk itu yang disebut Dajjal itu apa gitu kan tadi semua. Maka mari kita malam hari ini kita pahami Dajjal secara baik ya. Apa sih Dajjal itu? Apa maksud Nabi itu Dajjal? Kenapa cirinya tanda kiamat itu dimulai dari mengeringnya Danau Efrat? Kemudian muncullah adalah Ya'juj wa Ma'juj tadi. Mengeringnya Danau Efrat, kemudian tolong tuh dari itu ya. Dari Ya'juj wa Ma'juj ya. Kemudian bagaimana apa yang terjadi adalah setelah itu muncullah duhon. Setelah duhon itu muncul akan muncullah adalah apa? Setelah duhon akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Setelah Ya'juj wa Ma'juj akan muncul adalah Dajjal tadi semua. Setelah Dajjal akan muncul Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi akan lahirlah Isa. Setelah Isa datanglah kiamat. Ini jangan diartikan tadi. Ini malah sebuah berita bahagia. Jadi setiap manusia itu adalah wajib adalah bangkit. Setiap manusia adalah harus bangkit tadi semua. Kiamat, mengkiamatkan dirinya untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesannya. Maka itulah sahabat ya yang pada malam hari ini mari kita innallaha wasi'un alim. Mari kita luaskan ilmu Allah. Ilmu Allah itu maha luas sahabat ya. Jadi sekali lagi bahwa kehidupan ini adalah abadi. Sebagaimana abadinya Allah. Tinggal yang harus kamu lakukan adalah antara
bagaimana kamu adalah abko, adalah supaya kamu bisa bako bersama Allah. Abko adalah kamu yang dibakokkan, kamu yang dikekalkan, tapi ada syaratnya adalah napi isbat. Hanya itu saja. Jadi konsep kepada Allah itu adalah bagaimana kita mampu mengosongkan diri, mengembalikan sebenarnya diri kita adalah wujud yang diwujudkan, sadari oleh diri kita. Makanya dosa rububiyah itu lebih besar dosanya daripada menjinahi perempuan sedunia. Dosa rububiyah itu lebih besar dosanya dari membunuh seluruh makhluk. Karena tadi kita telah mengambil alih sifat Allah wujud yang menjadikan kau rasakan dan tidak kau kembalikan. Nah inilah akhirnya karena manusia merasa wujud, maka semua masalah datang padamu. Karena dianggap pada saat ada makhluk yang merasa wujud, maka sama saja kata Allah, lu duel sama gua lu. Gua hancurkan dirimu dari semua ya. Nah inilah hari ini sahabat, maka demikian dari pertanyaan teman ada tentang hakikat dari Dajjal tadi semua, dan jangan dipahami Dajjal sebagai satu sosok yang di luar. Nah ini tadi banyak orang Islam tuh tahu nama, neraka wel, neraka sakor, neraka jahanam, itu nama itu semua. Ya, Jibril, Mikail, Israel, Israfil itu nama. Tapi kalau manusia nggak ngerti, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Buat apa kamu tahu nama? Setiap nama al-ismu wal musamma wahid. Setiap ada nama pasti ada barangnya. Nah disinilah maka manusia tidak akan ketemu kecuali keluar dari dirinya. Karena bicara Jibril sekalipun ada pada dirimu. Barangnya ada. Masa ada nama nggak ada barangnya? Jadi itulah yang harus dipahami. Maka itulah baginda Nabi sudah menyampaikan. Man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kamu mencari apapun keluar dari dirimu, nyasar kamu. Memahami surga nyasar. Memahami neraka pun nyasar. Ya. Memahami apapun yang keluar dari dirimu tidak akan ketemu barangnya. Itulah kenapa pada saat kau sudah mengerti tentang arti makna Al-Fatihah itu tubuhmu, maka akan menjadi alif lam mim adalah bagaimana kau setelah alif lam mim adalah alif laisa pada mim. Allah laisa pada Muhammad. Maka kau akan dalikal kitabul la raiba, tidak lagi ragu pada dirimu. Karena semuanya engkau bisa buktikan. Dan iman itu harus dibuktikan, sahabat. Seluruh nabi dan rasul itu membuktikan iman. Makanya tadi al-imanu kullu, iman yang sempurna, al-imanu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu iman yang mampu melihat Allah. Sampai anta budallahu ka'annaka tarah. Sampai ada bahasa ka'annaka seolah-olah. Ya kenapa disebut ka'annaka seolah-olah? Ya memang yang melihat Allah hanya Allah. Kamu seolah-olah melihat. Kamu seolah melihat. Sebenarnya yang melihat itu Allah. Pada saat kamu melihat, dia yang sedang melihat menggunakan matamu. Pada saat kamu mendengar, dia yang sedang mendengar menggunakan telingamu. Pada saat engkau berkalam, bicara, dia yang bicara menggunakan mulutmu. Pada saat dia memahami, dialah yang berilmu menggunakan akalmu. Maka disinilah memahami tentang diri kita, ayan khoraziyah, ayan sabitoh pada diri. Disinilah sahabat, maka sekarang banyak orang syariat kayak kemplung, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya susah hidupnya. Ngomongin neraka, nggak ngerti neraka. Ngomong surga, nggak ngerti surga. Ngomong barja, nggak ngerti barja. Ngomong siksa kubur, nggak ngerti siksa kubur. Maka abah saya itu sudah bilang, kalau di kuburan tanah itu ada siksaan, kasih abah saya itu semua. Jadi karena abah sudah mengerti tentang hakikat kehidupan ini. Kalau di seberang sana itu ada neraka, kasih saya semuanya. Mujahanam, mujahim, musakor, muwel. Karena itu hanya tentang istilah Tuhan. Nama yang tidak kamu tahu barangnya. Sebenarnya inilah persoalan. Nabi sudah bersabda, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Kafir itu apa? Karena kamu terkoper dari semua. Syirik itu adalah terkoper. Kafir, terkufur. Kufar dari semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Nah ini juga sama bicara Al-Mahdi. Bicara Dajjal. Jangan kamu nunggu-nunggu Dajjal. Ya, kita lah kadang-kadang jadi Dajjal dari semua. Setiap orang akan bertemu dengan Dajjal pada dirinya dari semua. Maka semuanya nggak boleh keluar daripada diri. Patokan Nabi sudah jelas segalanya.
Maka itulah kenapa yang berkaitan dengan Allah tidak ada jihad. Allah itu tidak bisa ditunjuk di depan, di atas, di belakang, di kanan, di luar, di dalam. Karena pada dasarnya siapapun yang kamu tunjuk, maka ada jihad. Maka ada 10 makulat dalam tauhid yang tidak boleh kepada Allah adalah, salah satunya adalah jihad. Tadi semua. Nah, sekarang ini manusia berbahasa dengan jihad, dekat, jauh, tapi nggak ngerti. Bagaimana dekat dengan Allah? Bagaimana jauh dengan Allah? Karena Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi Allah lah yang meliputi ruang dan waktu. Allah tidak ada pada jihad. Tapi Allah lah yang meliputi semua jihad. Karena kamu masih menganggap Allahnya adalah duduk di atas aras. Kamu aras, nggak ngerti lagi aras tadi semua. Inilah persoalan makhluk hari ini, sahabat. Maka sahabat Mas Ibrahim, Mas Imron, Abah sebelum bahas tentang mana Dajjal. Kalau seandainya mana Dajjal diartikan satu makhluk yang tulisan di jidatnya tulisan kafar tadi semua, itu adalah sesungguhnya karena kamu tidak paham tadi semuanya ya. Jadi ingat sahabat, dalam hukum Allah itu berlaku universal. Kalau Dajjal itu ada harus ketemu dari manusia pertama, harus ketemu Dajjal. Allah itu tidak berhukumnya tidak tidak hanya kepada satu kelompok, satu kaum, satu bani, tetapi adalah sama Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi itu ada sosoknya, harus ada kepada manusia yang pertama. Kalau tidak, nggak berlakulah hukum Allah yang universal. Berarti Allah itu adalah tidak adil, begitu. Hukum Allah itu berlaku pada semua makhluk, tadi semua, ya. Maka tidak ada Dajjal yang akan ditunggu oleh kamu. Jangan-jangan kita yang Dajjal, itu tadi semua, ya. Nah inilah Imam Mahdi dan lain sebagainya. Setiap diri manusia itu adalah harus mengalami, pasti akan mengalami. Bahkan Abah sudah bahas dengan Ngaji Roso, dengan Mas Hendra. Tadi malam, 2 jam Abah live dengan Ngaji Roso. Membahas juga tentang Dajjal diantaranya. Adalah bagaimana manusia itu hari ini, pada saat terlahir di dunia, manusia itu tertidur. Itulah hakikat Dajjal, itu diawali dengan tertidur. Karena pada saat tidak tertidur, manusia itu bahkan tidak usah sholat kalau tidur itu. Ada manusia yang dalam keadaan tidur tidak wajib sholat sampai dia bangun. Manusia sedang mabuk tidak wajib sholat sampai dia sadar. Maka inilah kehidupan ini adalah tentang kesadaran. Maka perjalanan manusia adalah sampai di ujung kehidupannya adalah logikanya seharusnya adalah kembali mengembalikan kesadaran. Karena pada dasarnya diri kita yang sebenarnya bukan jasad ini. Ruh kita 100% sadar bersama Allah. Maka pada dasarnya banyak sahabat yang bertanya, "Bah, saya ini sebenarnya nggak ngerti ilmu ini. Saya nggak monok, saya nggak pernah ngaji. Tapi batin saya tenang, ruhmu itu ngerti. Karena ruhmu makrifat pada Allah. Sebelum kau punya jasad, kau bersamanya. Maka itulah berasal inna lillah, inna. Sesungguhnya kita itu adalah milik Allah. Wa inna dan semuanya milik Allah, ilahi hanya kepada Allah lah roji'una dikembalikan. Maka pada dasarnya manusia ini bukan tidak kenal Allah, lupa, terhalang oleh jasad. Kesadaran manusia menjadi manusia bingung. Maka sekarang ini banyak kiai bingung. Tadi Gus bingung, tadi semua. Ustadz bingung, tadi semua. Ya. Sholatnya mabok semuanya, karena nggak sadar. Maka cirinya tadi adalah orang yang tidak sadar itu. Dia tidak kenal wayang itu pada dalang. Dia tahajud semalam suntuk, merasa mulia, merasa soleh. Pada dalanglah yang menggerakkan dia. Satu biji gerak pun yang dia lakukan. Tiada satupun gerak wayang yang bukan gerak dalang. Cirinya manusia tidak kenal pada dirinya pada saat dia merasa melakukan itu. Maka inilah persoalan yang menjadikan diri kita dajjal. Karena kita dalam keadaan kematian. Maka Nabi bersabda, an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Ketika dia mati, barulah dia bangun dari tidur. Itulah sahabat di dalam surat Zilzalah itu sebetulnya bukan menceritakan kisah kehancuran bumi sebetulnya. Itu tentang kematian sebetulnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al-insanu ma laha yauma idin tuhaddisu ahbaruha bi anna rabbaka auhalaha yauma idin yasdurun nasu astatal liyuru. Nah, di situ Allah sudah memperlihatkan kepadamu. Itu kan bukan tentang kematian,
bukan tentang kiamat dunia. Allah memperlihatkan kepadamu pada saat lepas ruhmu itu dari tubuhmu, kau menyaksikan siapa yang tergeletak itu. Engkau kaget. Bahkan engkau pegang, lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Bagaimana kau pegang istrimu, kau pegang suamimu, kau pegang anakmu. Kau merasa tidak pernah mati. Karena pada dasarnya dirimu yang batin pun sama dengan dirimu yang dohir. Seperti udang ganti kulit. Tadi, lihat udang lobster, lihat kepiting. Pada saat kau punya kepiting, masukkan dalam akuarium, tiba-tiba jadi 2 pagi itu. Bukan 2. Sebenarnya dirimu pun sama sebangun dengan yang di luar itu. Maka disitulah ada sholat ruh. Bagaimana ruhmu yang sama sebangun dengan dirimu yang memimpin sholat untuk tubuhmu. Coba pahami sahabat. Maka mari bangun dari tidur. Keluarlah dari kelomang itu. Keluarlah dari golok itu. Dari serangka itu. Keluarlah dari lobang itu. Keluarlah Ashabul Kahfi dari guanya. Keluarlah Yunus dari perut ikannya. Keluarlah Namrud adalah Ibrahim daripada sekapan Namrud akan dibakar api. Keluarlah Adam, bersihkan dari iblisnya. Bagaimana juga Ayub harus bagaimana dia bebas dari penyakit kulit. Yakub harus bebas dari buta. Itu sebetulnya hanya tentang itu. Tentang manusia yang tidur dan manusia yang bangun. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan tentang sadar. Maka beliau di penghujung perjalanannya adalah Sidroh Al-Muntaha. Sidroh itu sadar, Al-Muntaha itu penghujung. Artinya apa? Baginda Nabi telah berhasil mengembalikan hakikat dirinya pada awalnya. Adalah fitrahnya ya, yang awal. Maka dia sampai pada kesadaran yang sempurna. Sidroh Al-Muntaha. Sidroh itu sadar dari semua. Tapi sadar itu di mana letaknya? Sadar itu juga ada pada sodrun pada dadamu itu. Maka itulah kaf ha ya ain sod, ada di dadamu itulah pusatnya. Karena di dada inilah ada qalbul mukmin baitullah. Dan disinilah ada jantung. Disitulah ruh ditiupkan nafakhtu fihi min ruhi. Disitulah tersambungnya nafas dengan nufus. Syariat dan hakikat at-tanjih at-tasbih pada nafas masuk, nafas keluar. Tapi disitu pula ada kun fayakun. Nafas masukmu adalah kun. Masa keluarmu ada fayakun. Nafas masukmu istinsak. Masa keluar nafasmu istinsar. Kalau orang sudah ngerti di situ. Dia akan penuh sadar sesadar-sadarnya. Dia bukan lagi manusia jasad. Itulah manusia. Kalau tidak begitu, kita jadi dajjal. Itu masalahnya. Maka kalau kita lihat di dalam apa namanya tadi semua. Dajjal ditulisnya adalah dal jim lam atau dari kata dajjala ya. Dajjal itu. Dajjala itu adalah artinya menutupi apapun. Tadi karena kamu tertutup, maka kafir juga sama. Maka kacamata ini adalah kafir karena terkoper tadi semua. Kafir, koper. Maka tadi, kenapa Allah menggunakan kata kafir? Dia kata al-kufru, kufar, petani. Kenapa? Karena petani suka jadi dajjal tadi semua. Maka dajjal nanti pada saat menggunakan tasjid, dajjal, dajjala, itu artinya kamu memupuk. Seperti petani tadi. Maka dajjal juga bisa diartikan adalah menyebarkan hoak yang menutupi kebenaran. Tadi menceritakan tentang neraka-neraka palsu. Itu dajjal itu. Nakut-nakuti orang dengan neraka. Dajjal itu. Tadi semua. Kamu ngerti aja perkara enggak. Tadi semua. Disinilah maka mari kita luruskan. Maka dajjal itu artinya menutupi. Tergantung daripada objeknya. Kalau objeknya pada pedang, bisa as-saif, itu ada dujalah. Ya. Dujalah itu dilapisi, ada dengan emas. Dajjal tuh golok itu juga. Pada saat tertutup dari semua. Ya. Kemudian pada saat objeknya adalah unta al-ba'il misalnya juga sama. Unta itu suka dikelamuri dengan minyak pada saat dia berjalan. Dajjal tuh unta itu. Apapun yang menutupi. Maka memahami inilah akibat tahu nama nggak tahu barang. Digambarkanlah makhluk yang seram bermata satu. Iya, kita.
pada saat kita sudah mengering kesadaran tadi. Karena pada saat kita lahir ke dunia ini adalah pada saat ruh kita 100%, pada saat dimasukkan ke tubuh, maka sesungguhnya manusia sudah hilang kesadarannya. Maka sekarang ilmu pengetahuan membuktikan sahabat, hanya 12% kamu hidup di alam dunia ini kesadaranmu. Selebihnya kamu tidur. Itu Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Apalagi kalau manusia catatan karma yang dulunya masih banyak, semakin tebal yang menghalangi adalah, maka itulah la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghijab, penghalang kepada Allah kecuali wujud kita sendiri. Akhirnya lama-lama kita dajjal itu. Jangan nunggu-nunggu dajjal, ambil cermin. Pada saat pandanganmu hanya pada satu sisi, maka sesungguhnya kitalah dajjal itu. Maka tadi, ya. Maka kalau objeknya kemudian menutup tubuh adalah dengan, kalau onta, objeknya kalau bumi al-ardu, ya tadi semua adalah. Maka dajjal itu adalah kamu berjalan, adalah menjelajahi seluruh bumi. Dajjal itu juga artinya. Dajjal, ya. Kemudian pada kebenaran al-haq, orang yang menutup kebenaran dengan kebatilan, dajjal itu siapapun itu. Tadi semua. Hari ini orang yang menceritakan tentang neraka-neraka palsu itu dajjal itu. Karena dia tertutup untuk melihat itu. Ya, karena dia juga nggak ngerti. Bagaimana kau bilang sakor well, semua neraka jahim, neraka jahanam. Tapi kau hanya tahu nama, nggak tahu barang. Sama kau berkisah tentang apa namanya Jibril. Jibril itu Jabaroil. Il itu bahasa Ibrani yang menjabarkan, yang mengajarkan kepadamu. Boncos matamu itulah Jibril. Kalau secara hakikat. Maka tadi kita ini belajar dengan mata semuanya. Maka dikatakan Al-Quranul Majid, apapun yang dibuat oleh tangan, tanganlah Al-Quranul Karim. Quran yang kau anggap mulia itu tidak lebih mulia dari tanganmu. Karena tangan itu lebih mulia dari Al-Quran itu. Tanpa tangan nggak ada Al-Quran itu. Maka segala sesuatu produk tangan disebut Al-Quranul Majid. Tetapi tangan yang menuliskan itu lebih mulia dari Al-Quran karena Quran menjadikan sabab adanya dia. Tapi tangan yang menulis tidak bisa menulis tanpa mata. Al-Quranul Hakim. Tapi mata tidak bisa memerintahkan tangan menulis Quran, membuat sesuatu kecuali dari hidup Al-Quranul Azim. Siapa itu? Allah lah. Sang hidup itu satu. Sang dalang itu. Tadi, sang kehadiran. Sang sumber. Tadi semua. Ya. Maka syuhudul kasrah bil wahdah, kemanapun kamu menghadapkan, hanya melihat dia pada dasarnya. Ya. Maka marilah kita sadari di alam dunia ini supaya tidak jadi dajjal, bahwa sesungguhnya gerak segala tubuh kita hanya untuk menyaksikan nur af'al Allah pada tubuh. Syariat namanya. La ilaha illallah, la ma'budah illallah. Masuklah la ilaha illallah, la maqsuda illallah, tariqat namanya. La ilaha illallah, la matluba illallah, hakikat namanya. La ilaha illallah, la maujuda illallah, makrifat namanya. Dari semua. Maka sekali lagi abang ulang-ulang, syariat hanya untuk melihat fiilnya pada tubuhmu. Bukan kamu yang sholat. Pada saat si cepot sholat, tak satupun gerak cepot yang bukan geraknya dalang. Karena cepot wujudnya karena wujud dalang. Kudrotnya kudrot dalang. Irodat dalang. Ilmu dalang. Kalam balang. Semua. Bahkan tumaninahnya dari ilmu dalang. Dari mana kau bisa tumaninah? Bagaimana kau bisa tartib kalau bukan ilmu Allah? Kalau dia yang bukan dia yang sholat. Coba mari kita mulai hari ini. Ridholah pada Allah. Sebagai Tuhan. Dan inna rabbaka atau binnas. Hanya dalanglah yang meliputi segala gerak dan geriknya cepot. Tadi semua ya. Karena pada dasarnya kata Abah. Seluruh makhluk ini. Seluruh wayang ini hanya tanajulat. Ta'ayyunat. Tajalliyat daripada dalang. Tidak yang lebih daripada itu. Maka bagi ulama, kalau biar kalian biasa disebut ulama, tidak ada yang ulama. Sesungguhnya adalah hanya engkau diberikan. Maka oleh karena itu adalah la ilmun, tiada yang memiliki ilmu kecuali Allah. Jangan ngaku-ngaku. Kepada siapapun kita, tiada. Kembalikan raditu billahi rabbah. Sesungguhnya yang jadi ulama pun dia. Ruhlah yang jadi ulama itu, yang jadi
segalanya, jadi polisi, jadi tentara, jadi sang hidup itu satu. Ya. Maka orang-orang yang masih mengakui ada menggenggam milik Allah padanya, pertama pada wujudnya, kembalikan. Sebetulnya wujud kita hanya wujud Allah. Hidup kita hanya hidup Allah. Melihat kita, nah itulah. Kalau kamu ingin bersatu dengan dia, merasakan kebahagiaan di sini, menyatu. Waraditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Ayo kembali ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka sahabat, kalau kita sudah mengerti tentang hukum Allah tadi semua, maka betapa nikmatnya hukum-hukum Allah, betapa sayangnya Allah sampai dia berkata walaqad karomna bani Adam. Maka dalam bahasa kata Abah juga laha makasabat wa alaha maktasabat. Kenapa kata kasabah dengan iktasabah? Menggunakan tadi semua wajan fa'ala, wajan ifta'ala tadi semua. Coba wajan fa'ala dari kata kasabah menghasilkan asobah. Tetapi wajan ifta'ala dari iktasabah ditambah dengan hamzah ditambah dengan ta menjadikan iktasabah. Padahal maknanya sama. Tapi Allah kenapa menggunakan ada merubah susunan bentuk dari huruf artinya tetap sama. Karena ternyata berbuat dosa itu tidak mudah. Tapi membuat pahala itu begitu mudah. Maka itulah menggambarkan bahwa Allah itu ingin membahagiakanmu. Itulah kenapa kata Abah juga kemudahan menggunakan kata yusrun bukan kata syahlun. Fa inna ma'al usri yusran. Fa adalah merupakan harfu istinafin. Tapi inna adalah harfu taukidin. Coba kenapa Allah menggunakan harfu istinafin digabungkan dengan harfu taukidin, digabungkan dengan dorob ma'a. Fa inna ma'al usri yusran. Dan Allah menggunakan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Karena memang dia ingin membuat kamu bahagia. Tadi semua. Ya. Semua ayat di Al-Quran itu membuat kamu ingin bahagia Allah itu. Karena memang inilah surga yang dijanjikan oleh dia. Tadi semua. Ya. Kepada Adam dan Bani Adam. Wa idkulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wakula minha, tapi manusia malah milihna. Wala taqraba hadis sajarah, malah kamu mendekati huldi yang bukan selain Allah tadi semua. Ya. Jadi mari kita tentramkan. Apalagi pada saat dia menyebut dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ayat dalam Al-Quran itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Hanya di dalamnya ada perang. Tadi semua. Ya. Artinya apa? Kalau seluruh ayat diawali Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tidak lagi neraka wel, neraka jahanam, neraka jahim, siksa kubur. Kenapa? Karena seluruh ancaman tadi tertutup dengan cintanya. Tadi rahmatnya mendahului murkanya. Cintanya mendahului jengkelnya. Kasih sayangnya mendahului marahnya. Terus mau di mana? Mari kita beradab pada Allah. Tadi semua ya. Kalau kamu ingin bahagia. Tinggal kamu pahami semua sahabatnya. Nah, Dajjal. Tapi kalau begitu dikasih tasdid maka jadi Dajjal. Maka maknanya kalau dikaitkan kepada bumi ada berarti sesungguhnya Dajjal itu hanyalah menaburkan pupuk. Sebagaimana kufar tadi adalah kepada petani. Tadi al-kufru tadi semua. Jadi orang syukur itu yang terbuka, yang kufur itu yang tertutup. Orang iman itu terbuka, orang kafir itu tertutup. Orang iman itu terbuka, orang orang kafir itu adalah tertutup. Orang syukur itu terbuka, orang kufur itu tertutup. Jadi hanya bedanya orang terbuka dan tertutup. Alias orang bangun dari tidur dan orang molor. Maka itu Allah melarang kepada kamu. Wala taqrabus shalat wa antum sukara. Karena kamu masih molor, masih mabok. Bagaimana? Janganlah kau dekati masjidku. Kamu masih punya junub. Nah itu. Tapi kamu nggak sadari itu semua. Ya. Ini sahabat. Jadi yang dimaksud Dajjal itu adalah merupakan, maka ada wajan adalah fa'al. Fa'ala. Ya apa namanya itu? Fa'al itu apa ya? Wajan itu di situ. Bahwa menunjukkan bahwa ada
wajan. Dajjal itu adalah menunjukkan adalah orang yang secara sarkasme atau secara glamornya adalah dia ingin menutupi manusia dengan kebohongan tadi semua. Maka wajan fa'al itu ya saking sarkastiknya gitu kan tadi. Maka marilah. Jadi siapapun manusia yang ingin menutupi kebenaran, itulah Dajjal. Maka itulah baginda Nabi mengisahkan tentang Dajjal itu dari setelah mengeringnya Danau Efrat. Memang manusia itu dalam dunia ini adalah hilang kesadaran. Kan tadi manusia tidur. Walaupun sudah diingatkan oleh ruh, ya sahabat. Setelah kamu dari nutfah, nuktah, alaqah, mudghah itu. 100 hari, 120 hari. Pada saat engkau sudah sempurna tubuhmu adalah faida sawaituhu, sawu disempurnakan ya tubuhmu, nafahtu fihi min ruhi 120 hari, maka si ruh itu mengingatkan si tubuh tentang keberadaan dirinya. Maka hari pertama Allah, hari ketujuh hak 3 bulan 40 hari ada subhanallah. Kemudian 3 bulan, alhamdulillah. 7 bulan, Allahu Akbar. Kemudian 8 bulan, la ilaha illallah. Pada saat lahir, huwa. Sampailah 7 tahun. Pada saat dilepas oleh malaikat mulhim si bayi itu, pada saat dibuka argonya untuk dirinya, maka disitulah si bayi itu sudah hilang kesadaran, amnesia. Sebetulnya. Maka disitulah tugas kita berjalan di muka bumi ini untuk kembali kepada Allah itu harus dibangun dulu kesadarannya sesungguhnya. Karena pada dasarnya pada saat kita turun tajalli ke alam dunia ini, tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulat, diarem ahadiyah, wahdah, waidiyah, alam arwah, alam misal, alam ansam. Lahirlah kita di alam dunia ini dengan alam insan, di nafsul kamilah, mardiyah, rodiyah, nafsil mutmainah, mulhimah, lawamah, amarah. Kita terlahir di dunia ini dalam keadaan tidur pada nafsul amarah. Maka semuanya mengikuti nafsul amar. Amar itu adalah yang memerintah. Si Amir yang memerintah. Tadi semua. Maka sekarang ini manusia ini. Maka tadi. Kata Syaikhul al-aqwanu dhahira giratun wabatinuha ibratun panapsu tandur. Nah, nafsu mengambil apa yang di luar daripada apa ini semua. Jadi nafsu mengambil kepada apa yang nampak di luar ini. Padahal semua ini tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Al-aqwanu dhahiruha ghirratun. Semuanya tipuan. Makanya syaitan ingatkan ada harus sadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu kana satrun Allah al-batin. Ada yang dohirnya itu tipuan. Makanya wartawa dan harus menghilangkan wujuda kulla syai'in li'annahu kana satrun Allah ad-dohir. Nah, berarti tugas kita adalah harus mampu menghilangkan tubuh palsu ini supaya sadar bangun dari tidur. Dari semua hanya orang sadarlah yang makanya zikir itu adalah sadar. Lawannya dari zikir itu lupa. Jadi kalau seandainya pertanyaan teman-teman tentang Dajjal, ya orang yang tidak sadar itu adalah Dajjal di antaranya. Karena tertutup dia untuk melihat kebenaran. Sama nggak ada bedanya dengan kafir. Maka setelah mengeringnya kesadaran, manusia akan masuk kepada duhon. Duhon itu apa? Kabut di pikiran. Makanya sekarang pusing hidup, pusing ini, pusing berumah tangga, pusing usaha. Yang bikin ponok, pusing punya ponok, pusing punya santri. Yang sudah ini, yang bujangan, pusing bujangan, udah kawin, pusing karena kawin. Udah kawin, pusing karena punya anak. Udah punya anak, pusing lagi sama cucu. Pusing sampai mati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai Allah ulang, kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla lau ta'lamun. Nah, itulah. Kata Allah, hei oon, 3 kali itu. Kenapa begitu oon? Tadi. Coba mari pahami sahabat. Kalau enggak kamu ini berarti mau jadi apa? Pada saat ruh ini keluar dari semua. Ya. Jadi setelah kita mengering pengertiannya, adalah kemudian otak kita menjadi kering, kemudian hanya duhon. Duhon itu tentang pikiran, bukan jangan mikir kemana-mana.
Karena Nabi sudah mengatakan, ngomongin hakikat itu tadi. Pantolaba maula bigori, ke dalam. Maka surah kata, ikro kitabaka kafa binafsika. Maka tadi, ke dalam. Ya. Karena di dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir. Dalam syirmu ada la ilaha illallah. Kata Allah, la ilaha illallah itu ana. Akulah la ilaha illallah. Man la ilaha illallah itu hisni. La ilaha itu bentengku. Man dakhala hisni. Faqad umina min azabi. Siapa masuk ke dalam benteng. Kata Quran. Man dakhalahu kana amina. Tuh, masuklah ke dalam dadamu itu. Kaf ha ya ain sad. Inilah kunci ilmu kun fayakunnya Siti Maryam. Dari semua. Ya. Disinilah sod dadamu, maka harus dibelah dadamu itu dari semua. Ya, supaya apa? Sadar. Kayak bawang, lepasin kulit aku 4, copot lagi aku 3. Kayak bawang aja. Kan begitu dilepas aku 4, ya sama. Bawang itu begitu lepas pertama, sama bawang juga. Aku lagi, bawang juga. Lepas lagi, bawang lagi. Sampai hilanglah keberadaan si bawang itu yang tinggal bau. Rasa. Dan sebenar-benarnya kita tidak ada. Kita adalah materi. Walaupun kelihatannya fisik sebetulnya hanya energi. Dan energi itu adalah hanyalah cahaya. Jadi sebenar-benarnya yang materi inilah cahaya. Maka itulah segala yang dohir, yang batin dari Nur Muhammad semuanya. Sahabat. Maka setelah mengeringnya, datanglah duhon. Setelah duhon, tadi. Kalau bahasa lagu abid kabut. Mengapakah engkau menutupi pikiranku? Kabut. Pekat peralatannya. Matahari di mana? Di jantungmu. Tidak ada fotosintesa dari semua. Seperti Ashabul Kahfi terkurung di gua, belum masuk matahari ke dalamnya, gelaplah kamu, matilah kamu. Dari semua, ya. Inilah kebanyakan jiwa-jiwa yang tertidur. Dari semua, ya. Sholat sambil tidur, puasa sambil tidur, ibadah tidur, kerja pun tidur. Maka Allah dohirkan orang-orang yang suka bangun dari tidur, kadang-kadang kerja apa semua, padahal dia tidur itu semua. Itulah sebetulnya sindiran Allah pada kita. Hei manusia-manusia yang berjalan tapi mati. Hei manusia, kan lihat kata Allah. Manusia berjalan di muka bumi kata Allah, bersetubuh, berhini, bekerja, tapi kata Allah dia mati. Tapi orang yang sudah lepas dari tubuhnya, dia hidup. Kata Allah pada Al-Quran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Bal ahya, hidup ya itu. Maka tadi kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Maka tidak ada mati. Kalau kamu ngerti kamu tuh ruh, nggak mati. Yang ganti hanya ganti casing tubuhmu itu. Tubuh kita lah membuat kita tidak sadar, membuat kita amnesia. Pengakuan si Adam. Ya. Maka disitulah akhirnya duhon. Setelah duhon Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itulah apa itu? Ke kanan Juj, ke kiri Juj. Tadi semua. Orang sekarang hanya cari Juj, cari surga, cari neraka. Cari kaya, cari takut kaya. Ingin kaya, takut miskin. Ingin surga, takut neraka. Itu Juj. Surga Juj, neraka Juj, kaya Juj, miskin Juj, sehat Juj, neraka Juj. Kenapa kamu nggak mau ke kul? Yang punyanya. Tadi semua. Quran Juj, Injil Juj. Kenapa tidak kembali yang berfirmannya? Kenapa tidak kembali kepada pemilik surga dan nerakanya? Kenapa tidak kembali kepada pemilik kaya dan miskinnya? Kenapa tidak kembali kepada pemilik hidup dan matinya? Doro wala naf'an wala mautan. Karena kamu senangnya Juj. Itulah akibat apa? Duhon. Kenapa duhon? Karena hilang kesadaran alias tidur. Akhirnya tadi Ya'juj wa Ma'juj tiap hari digoncang ganjing. Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Ini tadi. Karena ngomong Ya'juj wa Ma'juj nggak ngerti barang. Tahu nama nggak tahu barang. Inilah akibat orang Islam hari ini. Tadi tahu namanya disebut-sebut neraka Ya'juj wa Ma'juj. Tadi Adam, Hawa,
tapi nggak tahu barang. Itulah Nabi bersabda, man abdal asma dunal mana fahuwa kafir. Setelah Yajuj wa Majuj, otomatis karena kamu hanya akan memilih surga dan nolak neraka. Akan memilih sehat daripada sakit, memilih hidup daripada mati, memilih kaya daripada miskin. Padahal Tuhan ada Qobad, ada Basat, Qobad, ada Basat. Kita bukan milik Qobad, kita bukan milik Basat, bukan milik kelapangan, bukan milik kesempitan. Kita milik Allah. Bukan milik surga, bukan milik neraka. Kita milik Allah. Bukan milik hidup, bukan milik mati. Kita milik Allah. La yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Terus mau cari apa kamu? Ya. Mau cari apa? Akhirnya di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat apa lagi? Man kana fi hadil amal fahuwa fil akhirati amal. Wadullu sabila. Di sini aja udah buta, maka di sana akan lebih buta lagi kata Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang dia tidak bertemu dengan adzikra, dengan Allah tadi semua, maka dia akan hidup dengan sempit tadi semua. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Apa namanya dikatakan dia dalam keadaan fil a'ma, dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, sahabat. Maka muncullah setelah kamu memilih hanya ke kanan dan menolak kiri, jadilah dajjal. Nah, itu dajjal itu. Dari kata dal, jim, lam, dajalah, tertutuplah kamu. Tadi semua. Ya. Kalau ditambah tasjid, dajjalah, dajjal, dajjal. Tapi kalau dikasih tak butuh, dajjalah adalah orang yang berjalan rame-rame sehingga tertutup bumi sama. Ya. Dajjal. Sekarang ini sudah dari dajjalah. Tadi semua. Ya. Manusia yang sudah hilang kesadarannya. Maka ciri tadi. Sudah bukan Allah lagi tujuannya. Itu dajjal ya Mas Ibrahim. Ya, dajjal itu jangan nyari nunggu-nunggu dajjal. Setelah dajjal muncul Imam Mahdi itu. Makanya setiap musibah, nah segala musibah itu juga dajjal. Tadi yang merata itu adalah, maka akan muncul Imam Mahdi. Kamu akan menemukan kebenaran pada hatimu setelah melakukan kesalahan. Jadi dari kesalahanlah kamu mengerti kebenaran. Dari rugilah kamu ngerti untung. Untung itu kamu ngerti dari rugi. Dari matilah kamu ngerti hidup. Dari sakitlah kamu ngerti sehat. Sehat itu kamu ngerti dari sakit. Ya, itulah. Setelah dajjal akan turun kepadamu adalah menemukan kebenaran. Maka kata Abah dan lagu terang-terang, kolentrang, silondok pae, nunutan, tikusrukana, durukan, masat gobangka, buyutan. Manusia setelah rugi, kamu akan berpikir keras. Nah, bangkit kamu akan sebentar lagi kiamat itu. Setelah kamu gagal, kamu akan bangkit. Lihat Mike Tyson. Setelah dia berapa kali KO bertemu dengan Cus D'Amato. Kemudian dia bangkit. Dibangkitkan semedika. Dikiamatkan. Kiamat itu bukan hancur. Qiyamulail. Bangkit di tidur. Qiyamulail. Qiyam itu bangkit. Lail itu mati. Malam. Berarti kamu itu bangkit dari kematian. Nah, qiyamulail juga sama aja tuh sebenarnya. Kiamat. Maka kata kiamat dalam Al-Quran itu bukan tentang hancurnya bumi. Wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Tadi dikatakan kemudian wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahum. Yaumal qiyamah. Pada hari kamu lepas dari tubuhmu itu kiamat. Pada saat juga boleh diartikan juga berbangkit. Tadi semua ya. Makanya semua dikaitkan qiyamulail. Tidak akan ada qiyam kalau nggak lail. Kalau tidak ada apa namanya juga disebut dengan apa namanya lailatul qadar. Tidak ada perubahan takdir kecuali lail. Tidak akan bisa Nabi Muhammad menjadi bi'abdihi asyra kecuali lailatun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, lailan isim nakirah. Berarti kamu harus mati baru dijalanin. Ya, artinya kamu harus mati baru digotong gitu kan tadi semua.
Kalau nggak mati kan nggak dijalankan. Semua ya. Kalau kamu bukan subhanallah di asro, tapi syaro, siapa yang mau gotong kamu? Nah inilah, kamu harus ngerti konsep dengan Allah al-mutu qabla an tamutu. Ya. Barangkali itu Mas Ibrahim ya. Jadi setelah ketemu dengan Dajjal tadi, kamu hanya mata satu, kamu akan terpuruk, jatuh, rusak, gagal, musibah. Maka kamu di situ menemukan kebenaran. Ya Allah, saya salah selama ini. Ya Allah, Imam Mahdi muncul tuh. Mulai Imam Mahdi muncul, datang hidayah pada hatimu. Tadi yang disebut hidayah itu apa sih? Nur Allah pada sirmu, itulah hidayah. Maka jangan nunggu hidayah. Hidayah itu kamu harus bukanya. Belah aku 4, belah aku 3. Ketemu tuh dengan hidayah itu. Tadi nur ma'rifat, itulah hidayah. Berarti itulah Al-Mahdi. Ya Al-Mahdi itu juga ngomong-ngomong Al-Mahdi, nggak ngerti barangnya. Inilah juga kafir. Tunggu-tunggu, kiai ngaku aja ahli ma'rifat. Kapan ya Imam Mahdi akan turun? Loh. Siapapun yang menemukan kesadaran, itulah Al-Mahdi. Al-Mahdi. Maka tadi Ahadjatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Al-Mahdi Khalifatullah. Berarti Al-Mahdi itu adalah orang yang sudah hidup hatinya. Ada nur afal Allah pada tubuhnya. Karena kenapa? Sudah hidup hatinya. Ya, tubuhnya sudah digerakkan tadi oleh. Itulah setelah dari Dajjal ketemu Al-Mahdi. Mulailah kamu menyadari. Selama ini saya waktu jadi Dajjal pelit pada orang. Selama ini waktu jadi Dajjal saya jelek sama orang. Selama ini saya suudon waktu jadi Dajjal. Nah Al-Mahdi berkata pada hati sanubari ini. Tekuk lidahmu, rapatkan gigi. Kau akan merasakan dia bicara pada dirimu. Al-Mahdi bicara pada dirimu. Kamu tidak boleh lagi menyakiti orang. Karena kamu pun sakiti orang. Kamu tidak boleh lagi menipu orang. Karena kamu pun tidak suka ditipu. Sekarang kamu harus berbagi. Ternyata pada saat engkau susah dibantu oleh orang. Kamu bahagia. Maka saya mulai sekarang. Tuh Al-Mahdi itu yang ngomong tuh. Sekarang saya harus membantu orang. Muncullah Isa. Tuh Isa itu. Sampai koplok. Sampai kapanpun. Ini orang Islam. Masih nunggu Nabi Isa luhur. Gelut jeung aing. Tadi semua. Isa, inilah agama dongeng. Tak ngerti. Tuhan juga dianggap main-main. Tadi semua. Bukan Isa lahir. Kesadaran Isa. Ruhama'u bainahum. Isa itu pengasih. Makanya dalam tingkat 7 kesadaran. Nah, kesadaran Adam, Isa. Kesadaran Yusuf. Kesadaran Idris. Kesadaran Harun. Kesadaran Musa. Kesadaran Ibrahim. Itu kan tentang kesadaran dari pertama Adam, kesadaran yang tadi banyak ngeluh, banyak ini, banyak susah, banyak protes, akhirnya banyak hutang, korban judi slot, korban judi online, itu si Adam tuh. Pada saat ketemu sudah jadi Dajjal, ketemu Imam Mahdi, dia masuk pada kesadaran Isa. Dia senang mulai berbagi. Ternyata waktu saya susah, saya senang waktu diberi. Pada saat saya lapar dikasih makan itu senang. Mulai dia belajar ngasih makan. Itu jadi Isa tuh.